Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu kembali dengan Pak Purwanto untuk belajar matematika di SMP Negeri 36 Semarang. Anak-anak, untuk perlu kalian ketahui bahwa saat ini adalah pertemuan ke-12, masih di bab 4 persamaan garis lurus untuk sub sifat-sifat persamaan garis lurus. Kalian bisa literasi buku siswa kalian mulai halaman 170 sampai dengan 177. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, perlu untuk kalian perhatikan dan laksanakan, yaitu 3M. Yang pertama, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran ke-12. Yang pertama, menentukan hubungan gradien-gradien dua garis yang sejajar dengan benar. Tujuan yang kedua, menentukan hubungan gradien-gradien dua garis yang saling tegak lurus dengan benar. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu Pak Pur akan mengingatkan kembali untuk pertemuan sebelumnya. Yang pertama, mengenai gradien. Gradien itu adalah kemiringan suatu garis dan dilambangkan dengan M. Yang kedua, gradien garis melalui dua titik itu dapat ditentukan dengan menggunakan aturan Y1 kurangi Y2 per X1 dikurangi X2 atau Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Yang ketiga, bahwa persamaan umum garis Y sama dengan MX ditambah C adalah persamaan garis dengan gradiennya M dan memotong sumbu koordinat Y di titik 0, C. Itu adalah garis dengan persamaan umum Y sama dengan MX ditambah C. M itu menentukan gradiennya dan C menentukan titik perpotongan terhadap sumbu koordinat Y. Baiklah anak-anak, kita mulai untuk pembelajaran dengan tujuan yang pertama, yaitu menentukan hubungan gradien-gradien dua garis yang sejajar dengan benar. Berikutnya, Pak Pur akan tampilkan kepada kalian semuanya mengenai kedudukan dua garis saling sejajar, agar kalian dapat memahami materi yang pertama kita, yaitu mengenai hubungan gradien garis yang sejajar. Demikianlah garis yang sejajar. Coba kalian perhatikan grafiknya. Garis yang berwarna merah dan biru itu kedudukan saling sejajar seperti itu. Jadi kedua garis merah dan biru tidak mempunyai titik potong dan selalu berjarak sama. Demikian juga yang satunya. Ini ada di buku siswa anak-anak. Kalian bisa literasi di sana. Kita lanjut. Kita mulai masuk ke hubungan garis-garis
hubungan gradien garis yang saling sejajar. Ini garis yang tadi ya, merah dan biru. Yang pertama, diingatkan kembali pada kalian semuanya bahwa gradien sama dengan kemiringan dengan lambang M. Garis-garis yang sejajar ini tidak akan memiliki titik potong. Kalian perhatikan, tidak ada titik potong. Yang ketiga, mempunyai gradien sama. Gradiennya sama jika sejajar, yaitu ini garisnya G dan H ya, sehingga MG sama dengan MH. Berikutnya, apabila diketahui persamaan garis lurus 2x tambah 3y kurangi 4 sama dengan 0 dan 4x dikurangi 6y kurangi 8 sama dengan 0, pertanyaannya bagaimana kedudukan dua garis tersebut? Jelaskan. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menentukan gradien kedua garis. Baik, kita ikuti ya. Ya. Ini adalah garis yang pertama, 2x tambah 3y kurangi 4 sama dengan 0. Ini kita akan menentukan gradiennya. Nah, coba perhatikan dengan baik. Ya, 2x-nya kita nolkan ya. Ya, sehingga tinggal 3y kurangi 4, di kanan tinggal negatif 2x. 4-nya kita nolkan, sehingga ditambah 4 kiri kanan, tinggal 3y kurangi 2x tambah 4. Dibagi 3 masing-masing ruas. Iya. Kita peroleh gradiennya adalah negatif 2/3. Untuk garis yang pertama ya, gradiennya adalah negatif 2/3. Kita lanjutkan. Ini persamaan yang kedua, 4x tambah 6y kurangi 8 sama dengan 0. Jika kedua ruas dibagi 2, kalian perhatikan ya, akan diperoleh 2x tambah 3y kurangi 4 sama dengan 0. Ternyata itu adalah persamaan yang sama dengan persamaan pertama. Nah, ternyata persamaannya sama setelah kita bagi 2. Sehingga terlihat bahwa kedua garis sama persamaannya. Dengan demikian, gradien atau kemiringan dengan lambang M kedua garis sama. Maka kita berkesimpulan M1 sama dengan M2 sama dengan negatif 2/3. Gitu ya. Jadi kedudukan dua persamaan garis tersebut saling sejajar. Dengan kita tunjukkan bahwa gradien atau kemiringan kedua garis sama. Yaitu di sini dalam hal ini negatif 2/3. Gitu anak-anak? Berikutnya anak-anak, kita masuk ke pembahasan contoh berikut untuk mengaplikasikan apa yang sudah tadi kita belajar bersama. Kalian perhatikan contoh persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan garis itu sejajar dengan garis 3x ditambah 5y sama dengan 15. Nah, ini ada persoalan bagaimana menentukan suatu persamaan garis jika diketahui garis itu sejajar dengan garis lain gitu ya. Nah, kita mulai alternatif penyelesaiannya. Karena diketahui kedua garis sejajar, maka kita kembalikan sifat gradien-gradien garis yang sejajar. Dalam hal ini yaitu M1 sama dengan M2. Oke.
Dengan demikian, persamaan garis yang akan kita tentukan berbentuk 3x ditambah 5y ditambah c sama dengan 0. Nah, ini dari mana diperoleh? Ini dari persamaan garis yang sejajar dengan yang akan kita cari ya. Karena gradiennya sama, maka bentuknya sama antara garis pertama dengan garis yang kedua. 3x ditambah 5y. Ini pun demikian, 3x ditambah 5y. Cuman kita nyari c-nya saja nanti, konstantanya ya. Itu yang membedakan nanti. Kita lanjutkan. Garis yang akan kita temukan 3x ditambah 5y ditambah c sama dengan 0. Di mana garis itu melalui 2,3 ya, berikut ini. Ya, persamaannya kalian perhatikan. X-nya masuk diganti 2, kemudian y-nya diganti 3. Gitu ya. Sehingga kita peroleh ini. Oke? 6 tambah 15 21 ditambah C. 21 nya kita nolkan ya, dikurangi 21. Baik. Ya. Kita peroleh C nya adalah negatif 21. Maka secara matematis selesai itu ya. Jadi persamaan garis yang melalui 2,3 dan sejajar 3x tambah 5y sama dengan 15 adalah, nah, C-nya ke sana ya. Iya, sehingga ganti C-nya dengan negatif 21. Oke? Iya. Selesai ya anak-anak ya. Kesimpulannya, jadi persamaan garis yang melalui 2,3 dan sejajar 3x tambah 5y sama dengan 15 adalah 3x ditambah 5y sama dengan 21. Kalian perhatikan ya, bentuknya sama antara garis pertama dengan garis kedua, cuman konstantanya yang membedakan. Manakala kapan itu akan terjadi? Manakala kedua garis sejajar yang bergradien sama. Itu anak-anak untuk contoh pada tujuan pertama. Berikutnya anak-anak, kita melanjutkan ke tujuan kedua kita di pembelajaran ke-12 ini, yaitu menentukan hubungan gradien-gradien dua garis yang saling tegak lurus dengan benar. Yang pertama tadi adalah sejajar ya. Nah, sekarang yang kedua kita belajar bagaimana gradien dua garis yang saling tegak lurus. Kita lanjutkan. Pak Pur berikan kepada kalian kedudukan dua garis saling tegak lurus. Ini juga ada di buku siswa, kalian bisa literasi hingga punya pemahaman garis yang tegak lurus itu yang bagaimana, seperti apa. Nah, ini tampilannya. Kalian perhatikan garis merah dan biru ya. Yang keduanya itu tegak lurus. Jadi membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 di kedua garis. Kita masuk ke hubungan gradien-gradien garis yang saling tegak lurus anak-anak. Ini ada di gambar tadi. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa gradien adalah kemiringan dengan lambang M. Yang kedua, kedua garis membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Memiliki satu titik potong. Titik potongnya ya. Ya, perpotongan kedua garis. Berikutnya hubungannya adalah jika garis G dan H tegak lurus, maka MG kali MH adalah negatif 1. Perkalian kedua gradien bernilai negatif 1. Atau bisa juga ditulis MG sama dengan negatif 1/MH. Berlaku sebaliknya, MH sama dengan negatif 1/MG.
Baik, kita lanjutkan. Coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus, yaitu 2Y sama dengan 2X dikurangi 3 dan Y sama dengan min X ditambah 3. Alternatif penyelesaiannya, kita nanti akan tunjukkan bahwa kedua gradien hasil perkaliannya adalah negatif 1. Kita mulai. Kita akan menentukan gradiennya dulu. Kita bagi dua ya, masing-masing ruas. Diperoleh Y sama dengan 1X dikurangi 3/2. Dengan demikian M-nya adalah 1. M1-nya 1. Disimpan ya. Kita lanjutkan. Ini garis yang kedua. Nah, langsung ketahuan ini ya. Nah, M2-nya adalah negatif 1. Diperoleh. Perkaliannya menghasilkan negatif 1. Oke, terbukti ya, bahwa perkalian kedua gradien negatif 1. Karena kita mau tunjukkan tadi ya, alternatif penyelesaiannya. Kita akan tunjukkan bahwa perkalian kedua gradien negatif 1. Dan ini sudah kita peroleh. Simpulan, jadi terbukti bahwa kedua garis saling tegak lurus karena memenuhi syarat M1 kali M2 adalah negatif 1. Kita lanjut ke contoh untuk berikutnya. Baik, Pak Pur akan membahas contoh untuk hubungan gradien-gradien garis yang saling tegak lurus. Kalian perhatikan contohnya. Persamaan garis lurus melalui 2,5 dan tegak lurus dengan garis X dikurangi 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Alternatif penyelesaiannya, diketahui bahwa kedua garis tegak lurus. Dengan demikian, kedua gradien mempunyai hubungan, ini dia. Perkaliannya menghasilkan negatif 1. Persamaan garis yang akan kita tentukan nantinya akan berbentuk BX dikurangi AY ditambah C sama dengan 0. Ya, jadi persamaan X dikurangi 2Y ditambah 4 sama dengan 0, nilai A adalah 1. Nilai B adalah negatif 2. Dan ini kita tentukan untuk persamaan garis yang akan kita cari. Dari tadi BX dikurangi AY ditambah C sama dengan 0, A diperoleh 1, B-nya negatif 2, sehingga menjadi negatif 2X dikurangi Y ditambah C sama dengan 0. B-nya negatif 2 ya. Nah, sehingga ini negatif 2. Dan A-nya 1. Karena min A, maka menjadi min 1 atau negatif 1Y ditambah C. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan garis. Mula-mula ya. AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuknya seperti ini. Baik. Jika tegak lurus dari bentuk umum AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, kita ubah menjadi ini. Jika tegak lurus BX min AY tambah C sama dengan 0. Dan ini adalah salah satu alternatif penyelesaian. Masih banyak cara penyelesaian yang lain. Kita ikuti. Nah, kita mau nyari C-nya ini ya. Karena bentuknya sudah ketahuan persamaan garisnya. Sama seperti contoh pertama tadi. Kita cari C-nya, konstantanya. Oke. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 5 ya. Oke.
negatif 9 ya. Ditambah 9, tambah 9 kiri kanan. Ya. C-nya 9. Jadi persamaan garis yang melalui 2,5 dan tegak lurus X kurangi 2Y ditambah 4 sama dengan 0 adalah, nah ya, C-nya digantikan. Ya. Karena C-nya sudah ketemu 9, nah kita gantikan. Ya. Negatif 2X kurangi Y tambah 9 sama dengan 0. Kalau menghendaki suku pertamanya positif, maka akan ekuivalen dengan 2X ditambah Y kurangi 9 sama dengan 0. Dikalikan negatif 1 masing-masing ruas ya. Demikian anak-anak untuk contoh kedua mengenai hubungan gradien-gradien garis yang saling tegak lurus. Baiklah anak-anak, kita sampai di bagian akhir pembelajaran kita kali ini. Untuk itu Pak Pur akan menyimpulkan bersama kalian apa yang sudah kita pelajari untuk pertemuan ke-12 ini. Kalian perhatikan ya. Yang pertama, bahwa hubungan gradien garis saling sejajar itu tidak memiliki titik potong. Kalau sejajar ya, kalian sudah lihat tadi pada grafik, dan mempunyai gradien yang sama. Jadi MG sama dengan MH atau M1 sama dengan M2. Jadi gradiennya sama, kemiringannya sama. Itu manakala kedua garis saling sejajar. Yang kedua, hubungan gradien garis saling tegak lurus memiliki satu titik potong. Tadi juga sudah ditunjukkan. Dan keduanya atau kedua garis membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan hubungannya MG kali MH adalah negatif 1. Atau tadi ada MG sama dengan negatif 1/MH. Bisa juga MH sama dengan negatif 1/MG gitu ya. Atau hasil perkalian kedua gradien adalah negatif 1. Demikian anak-anak yang bisa kita simpulkan bersama untuk pembelajaran ke-12 ini. Matur nuwun. Terima kasih. Pesan terakhir dari Pak Pur untuk kalian semuanya, saling mengingatkan satu sama lain dari pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama, juga tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang sudah diberikan ke kalian semuanya. Untuk teman-teman kalian saling mengingatkan. Barangkali ada teman kalian yang mungkin lupa atau belum mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan. Semoga bermanfaat apa yang sudah Pak Pur sampaikan pada pertemuan ke-12 ini. Tetap sehat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.